5 tahun aku berpacaran dengan seorang wanita yang dulunya satu tempat kerja denganku. Kami berencana untuk menikah. Aku sangat mencintai dia. Dia wanita yang lugu, berparas cantik, dan bertubuh mungil. Banyak sekali laki-laki di tempat kerjaku dulu yang senang dengannya. Bahkan berusaha mengejarnya. Tetapi aku bersyukur kalau dia memilihku sebagai kekasihnya. Aku bekerja di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta. Sudah 5 tahun aku di sana, dan sejak itu pula aku berpacaran dengannya. Aku kemudian mencari hotel lain dengan penghasilan lebih tinggi, agar uang tabunganku semakin cukup untuk menikahinya dan merenovasi rumahnya. Ia memintaku menyediakan uang 300 juta agar bisa mengadakan pesta pernikahan dan renovasi rumah untuk kami tinggali. Dia menginginkan rumah orang tuanya direnovasi agar kami tidak perlu memberi rumah baru yang menghabiskan banyak uang. Orang tuanya sudah pindah ke daerah lain dan rumah itu memang diberikan padanya. Jadi kupikir tidak ada salahnya aku menabung dan berusaha mengadakan uang sebanyak itu. Aku mempercayakan dia untuk memegang uang itu. Setiap bulan aku mengirimkan 50% dari gajiku untuk ditabung. Ketika aku pindah hotel, hubungan kami masih baik-baik saja dan mesra seperti biasa. Kami sering pergi ke luar kota untuk mengganti waktu di saat kami tidak bisa sering bersama. Memang intensitas kami bertemu jadi jauh berkurang karena faktor hari libur yang didapatkan berbeda. Belum lagi jarak rumah kami yang terbilang cukup jauh. Aku harus menahan rindu agar bisa mengumpulkan lebih banyak uang dan segera menikahi wanita yang paling aku cintai itu. Orang tua kami sudah bertemu dan menyetujui hubungan kami. Bahkan mereka bersedia membantu masalah keuangan. Hanya saja aku yang tidak menginginkan bantuan dari mereka. Aku ingin mendapatkannya dari hasil jerih payahku sendiri. Aku sangat bangga jika semua biaya itu keluar dari dompetku. Baru 6 bulan kami berpisah tempat kerja. Aku sudah mencium ada hal aneh dari dirinya. Aku berusaha membuang jauh-jauh perasaan curigaku karena tidak ingin dia merasa terintimidasi oleh sikapku. Dia memang wanita lugu, tetapi juga memiliki banyak keinginan. Ia cenderung manja dan selalu meminta perhatianku. Tetapi karena tempat kerja kami yang berbeda, aku jadi tidak bisa memperlakukannya seperti dulu. Aku sudah tak bisa mengantar dan menjemput dirinya, tidak bisa mendapatkan hari libur yang sama, dan masih banyak lagi. Gelagatnya semakin hari semakin aneh. Ia sering memaksaku untuk bertemu di saat yang memang tidak tepat. Aku masih bekerja, sedangkan dia mendapatkan jatah libur. Aku menyempatkan diri untuk bertemu dengannya usai bekerja. Kami makan malam dan bermain sebentar di rumahnya. Dia memang tinggal seorang diri, meski beberapa meter terdapat rumah neneknya. Kami cukup bebas di sana, sehingga bisa melakukan apapun yang kami mau. Tetapi tetap saja, aku harus tahu waktu. Aku tidak ingin dia diprotes warga karena kedatanganku yang terlalu sering atau pulang larut malam. Biar bagaimanapun dia calon istriku. Aku tidak ingin dia dipandang sebelah mata oleh lingkungannya. Suatu malam, ketika aku sedang berada di rumahnya, ia memintaku untuk merenovasi rumah terlebih dahulu karena memang sudah rusak di beberapa tempat. Aku mengizinkannya menggunakan sebagian uang tabunganku untuk membenarkan beberapa tempat, tetapi memang tidak semua direnovasi. Hanya lantai 1 yang diperbaiki
dan menghabiskan biaya sekitar 50 juta. Kebetulan saat itu uang tabunganku sudah ada 250 juta. Sebenarnya aku ingin merenovasi semua bagian rumah, tetapi dia melarang karena belum tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk pesta pernikahan. Dia bilang kalau baru pertama menikah, tinggal berdua di lantai satu pun tidak masalah, sambil mengumpulkan uang kembali untuk merenovasi lantai 2. Aku menyetujui itu. Kemudian ia bilang kepada orang tuanya kalau ingin merenovasi rumah. Mereka pun setuju dan senang mendengar kabar baik itu. 2 minggu kemudian, ia dan ibunya mulai mencari tukang dan membeli bahan. Ia memberitahuku perkembangan renovasi rumah itu. Sesekali aku datang dan melihatnya sendiri. Ada perasaan senang karena sebentar lagi aku bisa menikahinya dan tinggal berdua di rumah itu. Ia memilih warna kesukaannya, penataan letaknya, semua ia sesuaikan dengan menanyakan pendapatku. Seolah saat itu kami memang sudah menjadi sepasang suami istri. Ketika rumah itu selesai direnovasi, ia mengirimkan foto rumahnya kepadaku. Aku senang melihat jerih payahku membuahkan hasil yang memang bisa dirasakan oleh calon istriku. Rumah kami, dalam hati aku menyebutnya. 3 bulan setelah renovasi itu selesai, ada salah seorang teman yang bekerja di tempatku dulu memberiku kabar kalau calon istriku sedang dekat dengan pria. Ia adalah seorang akuntan hotel yang baru saja masuk 3 bulan sebelumnya. Mereka dekat dan sering terlihat pergi bersama. Calon istriku tetap bekerja di hotel sebelumnya, dan pria itu lulusan baru dan sedang menjalani masa percobaan di sana. Mereka dekat dan terlihat kalau pria itu sering datang juga pulang bersama calon istriku. Aku berusaha untuk menanyakan hal ini langsung pada calon istriku, tetapi dia mengatakan kalau itu hanya teman yang memang rumahnya searah. Aku tetap berusaha positif, tetapi mencoba membuktikan ucapan temanku itu. Suatu kali aku mendapatkan jatah libur di saat dia sedang masuk kerja. Aku tak bilang padanya. Aku menunggunya di depan minimarket hotel untuk mengikutinya pulang. Ternyata benar, pertama kali aku melihat wajah pria itu. Menurutku dia tidak tampan dan terkesan kalau dia tidak laki-laki sejati. Pria itu sudah berganti pakaian dan tidak lagi menggunakan seragam hotel, yang itu berarti sudah waktunya dia pulang. Aku melihat pria itu masih duduk di depan hotel dan memesan kopi sambil berbincang dengan kawannya. Kami tidak saling mengenal, bahkan bertemu pun tidak pernah. Jadi aman jika aku terus memperhatikannya dari jauh. 2 jam dia menunggu di depan hotel, sampai akhirnya dia mengambil kunci mobil yang ada di tas meja kemudian pergi. Aku tebak dia pergi ke basement. Aku ikuti dia. Ketika sudah keluar dari hotel, aku menggunakan motor adikku agar calon istriku tidak mengenalinya. Dari jauh aku melihat calon istriku sudah ada di persimpangan jalan. Kemudian mobil itu berhenti dan dia masuk ke dalam. Hatiku sudah panas. Kalau mereka memang berteman dan hanya pulang bersama karena satu arah, kenapa harus bersembunyi seperti itu? Pikirku. Aku tetap mengikuti mobil itu sampai akhirnya mereka berbelok ke sebuah hotel. Dari sana aku sudah tahu kemana arah hubungan mereka. Aku memutar balik dan kembali ke rumah. Penampilanku sangat kacau. Aku marah sekali dan membanting beberapa barang. Melihat keadaanku yang seperti orang gila, ibu bertanya, dan akhirnya keluarlah semua yang aku pendam. Aku menceritakan semuanya, mulai dari renovasi rumah,
sampai melihatnya masuk ke hotel bersama laki-laki lain. Malam itu juga aku menerornya untuk mengembalikan semua uangku. Aku tidak sudi merenovasi rumah untuk kebahagiaan mereka. Dia berusaha menjelaskan dan aku kembali memakinya. Aku mengatakan kalau aku baru saja mengikutinya masuk ke dalam hotel bersama laki-laki bermobil. Dia terdiam. Dia meminta maaf dan berulang kali mengatakan kalau dia salah. Aku sudah tidak peduli padanya. Aku hanya meminta uangku kembali utuh. Dan saat itu juga aku memutuskan hubungan kami. Terlalu sakit rasanya untuk mengingat apa yang baru saja aku lihat. Dia berjanji untuk mengembalikan 200 jutaku besok pagi, tetapi belum bisa mengganti uang yang dipakai untuk merenovasi rumah. Besok siang uang itu sudah kembali padaku, tetapi ternyata ibuku sudah menghampiri ke rumah orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Ibuku meminta uang 50 juta itu dikembalikan segera karena sudah tidak sudi menikahkan aku dengan anaknya. 1 bulan aku menerornya untuk mengembalikan uangku. Akhirnya uang itu dikirimkan kembali padaku. Entah bagaimana caranya, aku sudah tidak peduli. Yang terpenting, uang itu sudah kembali utuh padaku. Belakangan aku tahu kalau pria itu berbeda agama dengannya, dan kini mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Aku tidak peduli dan berharap kalau wanita itu akan segera merasakan sakit hati 2 kali lipat dari yang kurasakan. Sekian.